感恩上人说故事。师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯，感恩师兄师姐，请坐。感恩上人说故事，感恩慧梅师姐ya yang telah tadi kita membawakan Besyang dan Bensin ya. Kanan juga ke Sani Sece nanti akan membantu menaikkan intisari. Kanan tim Sinfasyang yang telah bersusah payah menyiapkan ya dua materi hari ini ya, Mas Sece yang bercerita. Doan Sing Sece semua. Ini kebetulan Selasa, giliran saya diberikan berkah. Kanan ya, hari ini juga semuanya telah mau bersama-sama menghirup harumnya Dharma di pagi ini. Oke, ini ada dua masa yang bercerita ya, ada dua kisah ya. Yang pertama adalah gajah dan pemburu. Ya, oke, tolong dibantu ya. Sani Sece. Poin 1, Buddha sering membabarkan hukum sebab akibat, juga menjelaskan banyak orang terus mengejar materi, yang pada hakikatnya semua itu adalah kosong, serta pada akhirnya yang tersisa adalah karma. Kita harus menapak jalan bodhisattva dan bersumbangsi tanpa pamrih. Meski harus bersusah payah, kita tetap melakukannya dengan sukarela dan penuh sukacita. Kita juga harus senantiasa waspada dan berpikir jernih. Ya, Sensei ini ya kalau kita lihat ya di tadi yang cerita yang gajah pemburu ini ya, demi materi duniawi ya kadang banyak ya orang yang melakukan perbuatan yang bisa merugikan orang lain ataupun makhluk lain ya. Nah, itulah yang membuatnya akhirnya terjerat dalam karma buruk ya, dan bertumbuh lahir terus menerus ya, bahkan juga bisa terlahir di alam rendah juga. Nah, itulah kalau kita di Seci ya, ini di Jalan Bodhisattva ini kan adalah tempat kita untuk melatih diri ya. Kan juga ada ya, ada juga apa 4 upaya benar juga ya. Itu bermata pencarian benar. Ya, jadi kita itu tidak tidak melakukan hal-hal yang merugikan makhluk lain. Di sini kan dikatakan ya, walau meski bersusah payah, ya kita tahu lah ya, dunia saya ini kan adalah dunia kesabaran ya, dunia penderitaan. Kita tetap harus ya melakukan dengan sukarela dan penuh sukacita, ya melakukan dengan gembira, menerima dengan sukacita, yaitu ya kaningco hansiso ya, Seci biasanya seperti itu ya kalau kita di Seci. Dan harus senantiasa waspada dan berpikiran jernih. Saya mungkin pernah sharing juga ya yang tentang kata Perlunga Masa Cengyen, tidak berharap segala sesuatu dilancarkan, hanya berharap kekuatan dan keyakinan ditambah. Oke, kemudian ini di poin 2. Pada kehidupan lampau, ada murid Buddha, akibat akumulasi karma lampau hingga terlahir sebagai pemburu dalam kisah ini. Istri pemburu meminta pemburu bersungguh hati mencari nafkah, namun karena keteledoran dan ketamakan,
pemburu ini berulang kali mengambil gading gajah dalam memenuhi nafsu keinginan untuk mengkonsumsi minuman keras. Ya, kita lihat cerita ini ya. Akibat ketamakan dan kebodohan. Ya, tamak kan itu ya, mau gading tadi, kemudian kebodohan ya. Minum-minum ya, mabuk, akhirnya dijebak terus ya sama yang penjual arak tersebut ya. Itu kita lihat walaupun gajah tersebut ya sudah begitu baik ya memberikan gading kepadanya bahkan berkali-kali ya, tapi juga akhirnya malah tetap dibunuh oleh pemburu ini. Nah, kalau kita lihat ya Sun Seceh, akhirnya apa yang didapat? Ya kan? Berulang-ulang terus ya, berulang-ulang terus terjadi dan ujung-ujung juga adalah kekosongan ya. Ya, dia juga tidak dapat memperoleh apa-apa. Nah, nanti kita bahas ya Sun Seceh di sini ya. Coba kita nanti Sun Seceh lihat kira-kira coba kita renungkan berapa sila yang dilanggar oleh pemburu ini ya. Nanti coba boleh nanti Sun Seceh boleh kasih sharing. Oke, next poin nomor 3. Kisah ini adalah kehidupan lampau Raja Bimbisara, bahwa pemburu itu adalah salah satu biksu jahat dalam sangha. Dari kehidupan ke kehidupan, dia mengenakan jubah, tetapi menipu banyak orang. Gajah itu adalah Raja Bimbisara, berhubung telah memupuk berkah dari kehidupan ke kehidupan, bisa terlahir menjadi seorang raja. Ya, dari yang terlahir di alam hewan, alam binatang, akhirnya karena berkah yang dipupuk itu masuk ya, terlahir bisa menjadi seorang raja ya langsung ya. Jadi terlahir di alam manusia tapi langsung menjadi seorang raja juga. Kalau kita Sun Seceh kita lihat ya, kadang kita itu juga sering terjebak oleh penampilan. Ya di sini kan disebut ya bahwa dengan mengenakan jubah tapi menipu banyak orang. Ya istilah kata rambut sama hitam dalam hati siapa yang tahu. Ya sekarang ini kan dikatakan sudah masuk ya ke zaman kekeruhan dharma. Ya jadi di mana juga kadang orang suka memakai kayak berpenampilan ya, penampilan mungkin seperti penampilan yang agung lah ya, kita nggak sebut salah satu agama ya, tapi belum tentu sesuai dengan apa yang dilakukan, belum tentu sesuai dengan tindakannya ya. Jadi kalau saya pribadi, saya itu tidak pernah mau menilai dari penampilan nama ataupun penampilan, tapi saya akan lebih menilai dari tindakan dan ucapan. Oke, coba next. Ini masuk ke yang kedua kali. Ya, ini yang kisah yang kedua adalah persembahan ikan si pedagang. Coba dibantu next ya. Poin 1, kita harus menggenggam waktu untuk tekun dan bersemangat melatih diri. Dalam hidup ini, kita perlu menyadari kebenaran dan menyesuaikan diri dengan dunia. Kita hendaknya bersumbangsi tanpa pamrih, melakukan hal yang benar, menciptakan berkah bagi masyarakat sebagai berkah diri sendiri. Ya, menolong orang lain adalah berarti menolong diri kita sendiri ya Sun Seceh ya. Nah, Sun Seceh, tekun dan semangat dalam melatih diri ini sangatlah penting. Ya, yang di poin 1 ini ya, kalau kita lihat ya, sama seperti kita di sesi Sun Seceh. Kita harus ingat juga tekad awal kita, ya, jangan karena suatu kondisi kita akhirnya ya kehilangan semangat. Ya, tekad kita itu mulai surut ya. Kemudian bahkan akhirnya kita mundur seperti itu. Lalu di sini ada kita lihat ya, kita juga harus bersumbangsi tanpa pamrih. Ya, jangan melakukan sesuatu itu karena kita ada kepentingan Sun Seceh. Karena kalau kita ada kepentingan, biasanya kita akan sering kecewa, ya. Kemudian juga
apa ya, menderita juga lah seperti itu. Berkah pun kita akhirnya hilang. Oke, ini poin 2. Seperti dalam kisah ini, mengajari dan menginspirasi kita, seorang pedagang mempersembahkan ikan kepada raja. Namun ia meminta untuk dipukul 1000 kali dan tidak terluka walau dipukul 500 kali. Sedangkan pengawal banteng bermata satu yang tidak berkontribusi mendapatkan pukulan keras sebanyak 500 kali, sehingga kulitnya bengkak dan berdarah. Ia telah melanggar aturan dan harus mendapatkan hukuman berat atas keinginan memperoleh keuntungan dalam persembahan tersebut. Nah, ini cerita ini ya, ini menampilkan kepada kita ya betapa serakahnya itu pengawal ya. Tadi dia mau mengibuli ya pedagang tersebut, ya mau mencari kesempatan, padahal sebenarnya itu bukanlah hak dia seperti itu. Ya, nah ini kadang kalau juga sama lah ya, kadang dengan kondisi kita ini juga jangan jangan suka kadang hasil jeripaya orang lain jangan maulah kita klaim ya sebagai mungkin sebagai upaya kita gitu loh mencari kesempatan di segala kondisi seperti itu. Oke, next. 3, dalam perjalanan mendalami Dharma, Buddha mengajari kita untuk bersumbangsi tanpa pamrih. Seperti Seci telah mendapatkan pengakuan, kepercayaan, dan pujian banyak orang atas sumbangsi tanpa pamrih relawan. Seci juga tetap bersyukur, berbeda dengan pengawal yang tidak bersumbangsi, tapi tetap ingin memperoleh sesuatu. Nah, Syung Sece, kemarin saya dan beberapa teman-teman ya, termasuk Puspa Sece, Syung Suryanto, ya kan kita ada ke Jambi ya, itu ada kegiatan peletakan batu pertama, ya itu nanti kantor penghubung Ceci Jambi, ya di situ kita melihat ya begitu banyak itu tamu undangan ya masyarakat luas yang mereka juga ikut bersumbangsi dalam pembangunan tersebut, yaitu mereka sudah mulai banyak menggalang hati ya, menggalang dana. Nah, inilah adalah salah satu ya mungkin bentuk kepercayaan ya orang lain kepada kita Seci. Ya, jadi apa yang kalau kita lihat ya Sung Seci ya, kita di Seci apa yang sebenarnya menjadi andalan kita? Ya kan? Kalau yang menjadi andalan itu sebenarnya adalah relawan ya Sung Seci. Ya, semua relawan kita bersumbangsi. Ya, bersumbangsi tanpa pamrih. Nah, inilah yang sebenarnya menjadikan orang lain itu sangat mengakui ya apa peran-peran daripada insan suci. Kita lihat di masa pandemi dan sebagainya, ya kan kita sering melakukan baksos, ya kan banyak hal lah yang kita lakukan sebenarnya. Ya, jadi inilah dan kemudian kita juga tetap harus harus tetap menjaga hati juga, ya karena kadang orang akan kalau kita melakukan sesuatu itu bukan karena tanpa pamrih, orang akan bisa menilai kita nanti akhirnya, ya. Dan ujung-ujung bukanlah diri individual yang mendapatkan itu ya, mendapatkan cap ya, tapi yang orang akan menilai itu bahwa adalah Seci nanti yang melakukan seperti itu. Oke, coba next. Udah habis ya kayaknya ya. Next. Nah, ini ya Kan-en ya. Sesiung Sece intisari hari ini telah saya bacakan. Wah, ini saya lihat Sesiung Indra Ramli ya, begitu semangat. Waduh. Mana ya silakan Sesiung Indra Ramli. Sesiung Indra ada resen ya? Sesiung Indra Ramli.
ataukah kepencet ya? Oke, mungkin sepertinya kepencet ini ya rasanya ya. Oke, oh nggak bisa unmute. Nah, Nah, coba. sudah, Susyung. Oke, Sesyung, Cauan, Cauan. semangat pagi Sesyung. Waduh. Ya, Kanensan dan Sokus ya. Nah, hari ini jam 9 nanti akan ada peresmian Green Point ya di Medan. Wow. Wijono Susyung yang PIC ya. Johnny Susyung. Saya akan ikut, tapi saya sempatkan dulu sharing ya. Ini masih jam 7.30. Berita bahagia buat saya, Sesyung. Jadi gini, Susyung. Tadi Master kan selalu ada menyebut satu kalimat, nah, fucu tu sochiu. Ya, jadi saya teringat di zaman saya waktu tamat SMA, terus masuk kuliah tingkat 1 ya. Baru mau tingkat 2, itu ada teman dari karyawan papa saya. Jadi saya tidak langsung mengenalnya ya. Saya tidak langsung mengenal. Lantas dia meminta supaya bisa nggak saya nginap di rumah kamu beberapa bulan sambil saya cari kerja katanya. Jadi saya bilang oke lah, nggak apa-apa. Padahal saya nggak kenal orang. Nah, dia cari kerja di Medan. Lantas saya heran, dia jalan kaki ya. Kalau ke tempat kerja dia jalan kaki. Dari rumah saya ke tempat jalan kaki itu setiap hari sekitar 3 km ya. Ini kok anak rajin sekali. Dan setelah kerja 2-3 bulan, kita ngobrol, dia katanya mau kuliah. Mau kuliah di mana? Di Nomensen katanya. Tapi saya juga dari sana, saya bilang saya udah tingkat 1 masuk ke tingkat 2 ya. Padahal umurnya lebih tua 1 tahun dari saya. Berarti dia sudah 1 tahun tidak nyambung ya. Tapi masalahnya dia takut uang kuliahnya nggak sanggup bayar. Waktu itu uang kuliah 250.000 per tahun ya. Boleh diangsur 3 kali. Ya, katanya dia cuma ada pembayaran pertama 100.000. Sisanya 2 kali harus nanti nyicil ya. Dalam setahun boleh bayar sampai 3 kali. Dia takut nanti dia tidak sanggup bayar. Nah, saya berani ya waktu itu, pada saya sendiri baru tingkat 1 belum kerja. Saya mengatakan gini aja, kamu daftar aja, bayar. Nanti yang kedua kalau kamu nggak sanggup bayar, saya bantuin cari lah. Kalau perlu saya bantu pinjamkan, saya bilang gitu. Lantas dia pun masuk kuliah ya. 4 tahun kemudian setelah lulus di sarjana hukum ya dia. Kemudian dia sama sekali tidak pernah pinjam sama saya. Nah, saya teringat kenapa cerita kemarin-kemarin juga ada ya, bahwa kita fucu socio, kadang-kadang juga kita memberikan satu dorongan, manfaatnya sangat besar. Kemarin dia datangi saya undangan karena anaknya mau nikah ya. Dia cerita kita udah gigi 5 semua ya, Sesyung. Dia mengatakan saya berhasil karena hari itu kamu ngomong katanya, kalau angsuran kedua ketiga saya nggak sanggup bayar, maka kamu akan bantu. Itulah saya jadi berani. Jadi kadang kita membantu orang. Saya sendiri sudah lupa, bahkan sudah lupa ya. Saya heran dengan satu kata aja mendorong dia sehingga hari ini dia jadi. Saya sendiri juga baik ya, waktu siap kuliah juga begitu gampang dapat pekerjaan. Itu satu cerita. Cerita kedua, ada lagi fusu socio. Bahkan saya juga bukan socio aja ya. Tidak pun ingat lagi. Ini kejadian saya sudah kerja dan sudah jadi direktur ya di perusahaan. Kemudian ada adik sepupu ya. Nggak usah sebut nama apapun, adik sepupu. Dia kerja di satu perusahaan, kebetulan satu grup ya, lain departemen, maksudnya lain bidang. Di sana direkturnya juga kenal saya. Dan si sepupu itu dia memutar uang perusahaannya, negatif lah ya. Lantas mau dipolisikan. Kemudian direktur itu karena dia tahu ini adik sepupu saya, dia cari, Indra, ini udah mau masukkan ke polisi loh, gimana ya? Jadi saya pun cari dia. Akhirnya
mereka berembuk dan dia angsur ya. Tapi si direktur tidak mau karena angkanya sudah lumayan. Dia mau buat di notaris ya, Susil. Menyatakan bahwa dia bersedia membayar bla 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 semuanya. Dia kan bersedia sampai di depan notaris, saya kan tidak ikut. Si direktur pun telepon saya. Sekarang kita udah mau tanda tangan ya. Jadi dia akan dan angsur dan kita bersedia. Seandainya dia tidak angsur katanya. Bagaimana katanya? Meskipun saya tahu saya tidak bisa menuntut Anda karena ini mereka sudah dewasa ya. Cuma saya hanya mengenal Anda, saya tidak masukkan ke polisi katanya gitu. Lalu saya menjawab, seandainya dia masih kerja, dia akan mengangsur Anda. Seandainya dia tidak angsur, maka sisanya saya yang melanjutkan dengan gitu. Nah, terjadilah perdamaian ya, tanda tangan. Adik sepupu saya tidak tahu sama sekali bahwa bos itu telepon saya. Kalau enggak dia tidak akan tanda tangan. Pada akhirnya dia selesai angsurnya. Dan sampai hari ini dia pun tidak tahu bahwa sebelum dia tanda tangan, ternyata mereka kontak saya ya. Dan dengan satu komitmen saja, mereka damai dan tidak ada terjadi apapun. Kedua orang tuanya juga sangat senang. Sampai hari ini pun tidak tahu. Jadi saya rasa memang fucu usocio kadang-kadang, bahkan bukan usocio ya, saya pun lupa nih, karena diingatin. Jadi saya pikir, kadang kita yang seperti Mas mengatakan, hati Tathagata itu sudah ada dalam diri kita. Saya tidak mengagungkan diri sendiri, enggak. Saya juga berpikir, kenapa saya waktu SMA baru tamat bisa juga seperti itu ya. Jadi mungkin kita juga hari ini berjodoh ke Cici juga lantaran saya melihat jalannya Cici, keinginan saya selaras Sesiung. Demikian Sesiung. Kanannya. Wah, hebat ya ini ya Sesiung Ramli ya. Yang walaupun tadi nggak kenal ya, termasuk ini ya, tapi bisa izinkan ya orang asing tinggal di rumahnya ya, walaupun tadi ini ya tidak kenal baik lah ya. Ya, dia teman dari karyawan papa saya. Iya. Nah ini cerita Sesiung sebenarnya seperti yang kemarin loh, Siung, benar nggak? Yang kemarin yang seorang mahasiswa itu yang makan di kayak di rumah makan itu kan, benar nggak? Persis loh ya. Hanya nasi putih ya. Persis sekali loh, Siung, benar kan? Tapi saya tidak membantu apapun, Siung. Saya cuma meyakinkan dia aja, ya daftar aja lah, nanti kita baru cari cara kalau seandainya aci jalan kedua kamu ada masalah. Dia pun berani dan terakhir dia tidak pernah pinjam kok. Tidak pernah. Iya. Saya pun udah lupa. Tapi kalau Sesiung bilang nggak bantu, Sesiung kan kasih dia tempat tinggal. Iya, itu ada. Coba kalau dia nggak ada tempat tinggal, dia mesti bayar tempat kos atau kontrak atau gimana. Tentu dia sedangkan uang nggak ada. Nah kalau uang nggak ada, tentu dia nggak akan bisa belajar kan, nggak akan bisa sekolah. Ya jadi saya pikir ya ini benar ya, niat baik dan kadang hanya dengan niat baik dan ucapan yang baik kecil, walaupun itu kecil mungkin ya hanya beberapa kata ya, tapi bisa merubah hidup orang. Benar nggak? Ya. Ini tapi ucapan yang baik. Kalau ucapan buruk kan kadang, waduh, udahlah lu, udahlah misalnya apa bahasanya, lu udah jalat lah gimana? Wah itu kadang malah bisa merubah orang lain jadi ke yang buruk ya, Siung, benar nggak? Ya kan? Nah jadi luar biasa ya Sesiung Indra kalau saya lihat ya. Ini juga berarti sudah menerapkan ya banyak hal ya, menerapkan dharma dalam kehidupan ya, prinsip suci juga dalam jauh hari mungkin ya sebelum Sesiung masuk ke suci. Ya, ini karena papa saya juga miskin Sesiung. Iya. Asal hujan rumah masuk air semua. Asal hujan setengah jam aja rumah udah banjir. Tapi ada juga yang mau nginap. Jadi dalam artian, ya dalam artian pernah merasakan bagaimana orang hidup menderita ya, Siung ya. Jadi kita tentu harus mau membantu orang. Ya, jadi ini Sesiung Indra kan saya juga udah berapa kali ke Medan ketemu. Saya lihat ini Sesiung Indra ini memang benar orang baik nih. Ini terlihat ya dari wajah Sesiung yang penuh ceria, banyak senyum, ya kan? Wajah yang penuh kebahagiaan Sesiung.
Kadang ya Sisyong ya. Nah inilah kadang ya Sisyong Suci. Kita kadang sharing-sharing seperti ini ya. Seperti contoh begini kan kita jadi tahu ya. Jangan menganggap remeh. Ya kan perbuatan baji yang kecil. Ya kadang dampaknya itu bisa jadi sangat sangat besar seperti itu. Kan Sisyong ya. Sisyong Suci yang lain ada. Nah ini Sisyong Johannes. Silakan Sisyong. Halo Joni Sesiong, kemana aja? Gue tektok Jalan-jalan Sisyong. ya lah, lagi bertugas di Jambi, saya justru yang meminta maaf ya, ganggu-ganggu terus walaupun nggak hiburan. Ya, kalian Sisyong. Ya, gimana Sisyong? Silakan. Saya boleh nggak saya tambah hiburan di sini, kebetulan tadi dari cerita master kedua juga lumayan lucu. Saya sekali-sekali cerita hiburan, tapi hiburannya ya sekalian juga ajak merenung juga ya. Ya, yang pasti bermanfaat buat orang lain, Siong. Silakan, Siong. Jadi begini, saya tadi aku lagi sedang cari meme gambar yang lucu tapi nggak ketemu ya. Itu gua ketawa. Itu sesuai dengan syarat cerita intisari cerita pertama di poin ketiga. Intisari di poin ketiga. Hmm. Nah, ada satu gambar meme dari Thailand. Dari Thailand itu lucu sekali. Seorang bos ya yang kurang bijaksana membuli bawahannya habis-habisan. Membuli bawahannya habis-habisan. Bawahannya. Lalu bawahannya, ya mungkin udah nggak tahan, resign. Setelah resign, mungkin dia merasa ada panggilan jadi Koesyo. Hmm. Jadi Bante. Lalu bos itu datang ke vihara, ketemu Bante yang dulu adalah mantan karyawannya. Yang dulunya marah-marah, dulunya apa, sekarang jadi sujud sama sekarang karena udah jadi Bante. Saya lagi cari ceritanya, cuman nggak ketemu ini, tapi persis sekali. Ya, ini kalau kurang lucu kalau kurang lucu jangan dipaksakan ketawa, kalau merasa lucu silahkan ketawa, jangan ditahan-tahan karena ketawa itu baik ya, karena ini memang lucu sih menurut saya. Tapi ya setelah itu saya merenungkan. Terkadang ya ada benernya juga ya. Kita kalau berada di atas itu tanggung jawabnya memang besar. Tapi kebijaksanaannya juga harus dipelihara. Ya, bukan kesombongan dipelihara. Kenapa? Kalau kesombongan atau arogansi kita pelihara, ya itulah cerita sebelumnya. Yang bawahan tiba-tiba jadi yang lebih tinggi, tiba-tiba jadi biksu, mau nggak mau jadi gua hormati, kan bofat kan juga lucu juga kan, bukan karena masalah itu ya. Ya istilah kita kena karmanya juga lah ya. Jadi ya mungkin antara atasan dan bawahan, ya kalau dalam dunia kerja itu karyawan dengan pemimpin ya, pemimpin karyawan, ya Sigalopada Sutranya perlu kita latih lah, ilmu Sigalopada Sutranya. Sigalopada Sutra itu sebenarnya itu adalah ceritanya tentang bagaimana cara kita menjaga menjaga hubungan antara ibu, bapak, biku, atasan, bawahan, semua itu sangat komplit. Ya, memang sih dalam kenyataan lapangan itu banyak latihan. Seperti itu, perlu banyak latihan dan perlu banyak kebijaksanaan. Ya, itu yang mengajak kita ya perlu sering-sering dipraktekkan. Sigalopada Sutra itu tersedia di Google, bisa dicari. Intinya itu ya, kalau jadi bos, ke bawahannya ngapain? Ya, kasih gaji yang layak, kasih cuti yang layak, bijak-bijak kasih cuti, dan juga kasih pekerjaan yang bagaimana, dan juga jadi pemimpin yang bagaimana, tidak terlalu egois. Kalau jadi bawahan, bagaimana, ya tentu harus disiplin, kerjaannya harus beres, apalagi, dan segalanya itu ada, ya, itu ada.
Ada seperti itu ya. Ataupun kalau di Chingse mungkin ada di buku apa ya? Kepemimpinan mungkin ada juga ya. Ya, mungkin bisa bisa kita latih secara bersama ya. Seperti itu yang bisa saya share-kan. Kalau misalkan ada yang mau disempurnakan, monggo ya. Karena ya, semoga humornya tadi itu menghibur. Karena ya. Salam kebijaksanaan. Ya, karena Sesiung ya, cerita yang menghibur tapi penuh makna. Ya, jadi memang ya kita itu harus menganggap semua orang itu setara ya, Sung Sece ya. Ingat itu roda itu berputar ya. Kadang kita bisa di atas, kadang bisa di bawah ya, yang kayak tadi kan gitu kan. Nah, tiba-tiba menjadi biksu karyawannya akhirnya yaitu terpaksa datang menghormat. Padahal dulu kan sangat suka meremehkan karyawannya ya. Nah, ini kalau saya mungkin dulu juga sama ya, suka kadang memarahi karyawan. Kenapa? Kadang tuh suka pusing ya, karyawan ini kerja kok nggak benar gitu loh. Ya jadi istilah kata itu penuh kerisauan akhirnya gitu loh. Ya hari kadang mau marah-marah. Nah sekarang nih begitu udah kerja suci, nah itu jadi kan udah jarang ngantor ya. Jadi dengan jarang ngantor akhirnya tidak ada kerisauan lagi untuk marahin karyawan. Bahkan yang ada sekarang malah dimarahin karyawan ya. Terbalik gitu loh. Saya seorang ini ya pemimpin perusahaan tapi bisa dimarahin karyawan. Apalah, tapi itu biasanya sih saya anggap mereka kadang mengingatkan saya ya. Dan itu saya juga bagus kok. Saya merasa saya mengajarkan kepada mereka walaupun saya ada sebagai atasan kalian tapi jika saya salah harus tetap ingatkan saya gitu loh. Ya kan? Ya, kadang bisa aja kan misalnya contoh saya kadang salah memberikan harga misalnya. Mereka ingatkan saya gitu loh. Ya kan? Nah, ini kan bagus kan. Yang penting kan ada tujuannya kan demi perusahaan juga gitu. Oke, Kanan ini sepertinya ada raise hand dari Sece Gunawati ya. Sece, soal Sece, silakan Ce. Pagi, Joni Ya, Sesiung. pagi Ce. Pagi, Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Dari kemarin ya, hati saya sangat bahagia ya. Hati dan pikiran saya sangat bahagia, menginspirasi ya. Mitra Bajik ya. Mitra Bajik menginspirasi ya. Bersumbangsi ya. Banyak pengusaha ya di perusahaan memiliki sebuah kedudukan, tapi karena menjadi murid master yang sejati ya mereka begitu sangat cinta kasih ya dan welas asih ya serta kepedulian ya kepada sesama ya. Tadi juga kita mendengar dari Sesiung ya, walau kehidupannya miskin katanya ya, tapi memang ya saya juga dulu ya keluarga saya miskin, tapi papa saya ya dengan berlapang dada walaupun hidup miskin masih mau menampung keluarga mama saya ya, Cici, Koko, adik, saya 5 orang sampai keluarga papa saya menampung orang 23 orang ya. Padahal penghidupan sangat susah ya. Rumah saya juga masih tanah ya, listrik juga tidak ada ya. Itulah ya kalau saya pikirkan, aduh saya dulu kok mau buang air besar aja tuh ya itu ya yang tanah digali-gali ya saya kurang pengetahuan ya jadi kurang mengerti ya istilahnya ya namanya apa gitu ya ya itulah ya karena kita berbesar hati ya bukannya sombong ya bukannya bangga ya setelah saya renungkan ya saya analisa ternyata ya di Mitra Bajik ini ya semuanya luar biasa ya hati cinta kasih dan welas asihnya ya karena menjadi murid master yang sejati ya betul-betul Dharma itu dipraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari
walaupun kita dulunya ya semua, mohon maaf ya kalau saya mengatakan kita semua ya, kehidupan kita sangat miskin ya, tapi ya kita memiliki orang tua ya yang mempunyai batin yang kaya ya, sehingga setiap hari selalu merasa bersyukur dan selalu bahagia hidup kita ya, walaupun di tengah kemiskinan ya. Tapi ya itulah ya memang karma ya yang kita terima ya. Kita mau bagaimana lagi, apakah kita mau melanggar sila, apakah kita mau membuat karma buruk yang baru ya, ya sudah ya kita jalankan saja ya. Yang penting kita memiliki hati cinta kasih ya, memandang setara semua makhluk walaupun hidup kita miskin ya. Saya juga makan ya kebanyakan ya hasil dari sekeliling rumah ya, yang ada dimakan yaitu ya paling ikan asin yang bisa dibeli atau sayur ya, sayur yang bisa dipetik dari kebun itu sedikit-sedikit ya. Ya itulah kemiskinan yang ada ya. Tapi kita karena ingin selalu memupuk karma baik ya, ingin selalu menciptakan berkah ya, kita selalu memohon ya, kita selalu berlindung ya, Buddha, Dharma, dan Sangha ya. Semoga ya kita punya nasib ya, kita punya buruk yang sekarang ya sedang terima dengan dari kehidupan ke kehidupan saya bisa merubahnya ya. Itu memang kita harus betul-betul yakin ya. Akhirnya dengan susah ya orang tua saya membesarkan anak-anak hingga saya menjadi orang yang seperti ini, walaupun kurang bermanfaat ya, tapi saya ingin tetap bersumbangsi ya, semampu saya, sebisa saya ya. Inilah memang hasil didikan ya, kita sudah berusaha menjadi orang yang bagaimana sharingnya, kamu kok kurang sistematis, berantakan, enggak ini. Ya memang kemampuan saya seperti ini ya, tapi saya sangat bersyukur karena orang tua saya bisa mendidik putra-putrinya menjadi orang yang selalu bersyukur dan hidup bahagia ya. Memang itu yang kita titik beratkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya sangat kagum ya kepada Mitra Bajik ya, yang menginspirasi saya. Saya sangat bahagia. Wah, berarti karena baik saya memang kurang banyak. Keadaan saya seperti ini ya. Mitra Bajik yang memberikan sharing begitu menanam berkah ya, menanam berkah dan selalu berlindung ya. Jangan hanya memohon ya, jangan hanya memohon berkah dan perlindungan, tapi kita tidak berbuat ya, kata Master, kita tidak berbuat ya, kita tidak berucap ya, kita bertindak tindakan nyata ya. Makanya jangan kita menanam kebencian ya, jangan kita menanam iri hati kepada orang yang lebih cantik daripada kita, lebih ganteng daripada kita, lebih kaya daripada kita, karena itu adalah hasil perbuatan mereka semua ya, Mitra Bajik yang ada di sini ya, mereka berkalpa-kalpa ya, kehidupan tahun lalu atau kehidupan kemarin itu selalu memberikan berkah ya, selalu memohon perlindungan ya, selalu praktek dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga mereka kita ya memandang rumput tetangga lebih hijau ya. Ya sudahlah, tergantung pada mereka ya, apakah mereka bisa menerimanya dengan kebahagiaan ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing ya. Pada dasarnya kita sebagai master yang sejati ya, kita sudah diberikan kesehatan dan kita bisa mendengarkan, merenungkan dan mempraktikkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita juga sudah sangat bersyukur ya.
kita sudah sangat berpuas diri, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Itu ya saja ya Joni Sesiung yang bisa saya berikan ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sempurna ya, mungkin salah penjelasannya ya, mohon diperbaiki ya. Kan ya Joni Sesiung, kan Sesiung Secemen. Ya, kan ya Sece ya. Wah, sharingnya bagus kok Sece. Itu kalau ada yang saya rasa Sece punya sharing ini kok bagus kok, ya kan. Jadi kalau ada yang bilang sharing Sece itu tidak sistematis, nanti suruh cari saya deh. Nanti saya yang suruh dia sharing kalau gitu. Ya ini Pak Baji selalu bilangnya bagus, saya juga mengerti, tapi kan mohon disempurnakan ya. Nggak apa-apa, masukan kan kita makin bisa, oh iya ternyata makin banyak masukan, makin banyak ilmu ya Siung ya. Berarti melatih kerendahan hati nih, ya kan. Kalau kita sombong, ilmu kan nggak masuk ya Cie, bener. Kalau kita rendah hati, ilmunya masuk terus ya. Orang berbagi terus ya Cie ya. Karena Cie ya. Nah, saya lihat ya tadi juga yang Cie berarti juga didikan dari orang tua juga ya. Nah, saya juga memang pastilah ya. Kan buah itu kan jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Pasti ya dari teladan-teladan dari orang tua kita, pasti ya kita akan menjadikan semacam kadang sifat kita juga akhirnya ya. Kita lihatlah bagaimana orang tua kita ya kan melakukan kebajikan terhadap masyarakat dan sebagainya, kita bisa tiru seperti itu. Oke, karena ya Sece ya, saya Gunawati. Nah ini ada Om Ciwi Sesiung ya. Sesiung silakan Sesiung. Ya, selamat pagi Sesiung, Joni Sesiung. Ya, pagi Sesiung. Selamat pagi Sesiung Sece. Kangen ya kepada Master yang selalu membimbing kita sehingga kita bisa lebih baik di jalan karena telah memilih jalan bodhisattva ini ya Sesiung. Ya memang kalau dengar tadi lihat cerita yang tadi ya Sesiung tentang pemburu yang mabuk itu Sesiung ya. Memang setiap orang itu, setiap diri ini ada kelemahannya masing-masing ya. Kalau pemburu itu kan dia kelemahannya karena mabuk gitu ya. Ya seperti tadi memang sebelumnya juga kan ya kepada Indra Sesiung, Johannes Sesiung, Indrawati Sece ya. Karena kadang-kadang kalau kita bicara kebahagiaan, kita bicara apa yang kita sudah dapat atau sudah kita terima. Kalau kita tahu tentang mudita ya, berbahagia atas kebahagiaan orang lain, maka sebetulnya ya dengan tadi mendengarkan sharing dari teman-teman sebelumnya ya, Sesiung Sece sebelumnya, kita juga bisa merasakan kebahagiaan ya, karena kita berbahagia juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sesiung Sece sebelumnya, sehingga kita bisa setiap saat selalu ya melatih batin ini dalam keadaan bahagia meskipun bukan apa yang kita terima secara pribadi, tapi kita bisa turut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Ya tentang kelemahan itu yang memang setiap orang ada kelemahannya Sesiung ya. Ya oleh sebab itu memang pentingnya kita merenung ke dalam sehingga diri ini kita bisa mengenali apa kelemahan diri ini sebetulnya. Setiap orang itu memang kelemahannya berbeda-beda. Kita bisa mengecek, memeriksa lah ya, memeriksa pada diri ini dari 5 panca indera kita. Telinga kita misalnya, apakah kita suka mendengarkan suara-suara yang merdu, apabila ada suara yang keras atau suara yang tidak nyaman, bagaimana dengan batin kita? Karena dulu saya juga pernah mengalami kalau tinggal di suatu tempat yang misalnya orangnya bicara agak keras, batin ini agak terganggu. Nah, setelah kita menyadari bahwa yang masalah sebetulnya bagaimana kita membina batin kita ini. Begitu juga dengan hidung, apabila kita mencium bau-bau yang
kita melekat begitu ya dengan bau-bau tertentu. Kadang-kala mungkin mohon maaf ya, ada orang tertentu yang suka dengan mencium wangi-wangi minyak-minyak tertentu. Kalau tidak ada minyak itu, dia merasa tidak nyaman begitu ya. Nah, berarti itu kelemahan kita melekat begitu ya. Ataupun dengan lidah kita, dengan rasa, misalnya setiap pagi kita ngopi, harus kopi ini, kalau kopi yang lain kita tidak berasa nyaman. Nah, itu kita diri ini bisa memeriksa dari panca indera kita ini, apa yang melekat dari panca indera kita ini. Nah, oleh sebab itu pentingnya konsentrasi yang benar. Pada saat kita memiliki konsentrasi yang baik, pada saat kita menyadari, oh ini kemelekatan pada diri kita, maka kita bisa alihkan konsentrasi kita kepada hal-hal yang lain. Sehingga apa yang kita inginkan karena kemelekatan diri ini, kita bisa alihkan kepada hal-hal yang lainnya. Begitu. Ya memang nafsu keinginan yang seperti tadi Indra Sisyong sampaikan, ya memang timbulnya ketamakan itu ya selalu muncul ya. Nah, oleh sebab itu dengan mengenal diri kita, kelemahan-kelemahan diri kita ini kelemahan-kelemahan diri kita ini, maka kita bisa pelan-pelan lah ya memperbaiki dengan mengarahkan konsentrasi kita kepada hal-hal yang lebih baik ya. Setiap kita berjalan ini kan, kita baca setiap saat adanya 3 akar dan kondisi-kondisi yang lain yang membuat kelemahan-kelemahan terjadi pada diri kita ini. Kan An, Johnny Sisyong, Kan An Sisyong Sicie, Kan An. Kan An ya, Sisyong ya. Memang kadang ya itulah kita melekat ya akan panca indera kita ya. Dari ini sering kalau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai, akhirnya juga menderita. Nah ini ya tadi berbicara tentang yang tadi Sisyong sharing juga ya. Tadi yang tentang tadi pemburu yang mabuk-mabukan. Kalau dicerita sepertinya dia awalnya juga bukan pemabuk ya, tapi karena ke satu itu yang pedagang minuman keras itu, nah itu apa ya, kayak tadi kan di restoran kan dia sengaja disuguhkan minuman berarak, akhirnya ya jadi dia kecanduan seperti itu. Nah ini juga mungkin saya akan ini Sisyong Sicie. Saya dulu pernah dengar 5 sila di depan itu dengan 10 sila suci. Kalau 5 sila di depan itu kan sepertinya kan adalah demi yang di luar ya, mungkin demi semua makhluk ya. Contoh misalnya membunuh, berarti kan ada objek yang dibunuh, ya kan? Mencuri, berarti kan ada orang yang kita curi kan. Kemudian apa? Berzina, berarti ada yang dijinahi, ya kan? Kemudian berbohong, ya kan? Ada yang dibohongin, kan seperti itu kan? Nah dulu saya pernah apa? Ada juga dengar satu sharing ya, berarti ditanya orang, kalau begitu Bante, minum-minuman keras kan nggak ada yang merugikan orang lain dong kalau begitu. Ya kan tidak ada yang merugikan orang lain ya. Karena kan bisa aja setelah udah minum-minuman keras, kunci kamar, ya kuncinya dibuang aja katanya gitu loh. Nah jadi kalau saya lihat di cerita ini ya, jadi jelas ya, karena akhirnya setelah dia minum minuman keras, coba Sisyong Sicie lihat, sila apa yang akhirnya dilanggar juga. Ya kan? Coba perhatikan deh. Pertama ya, berbohong tadi, iya dong. Karena kan awalnya kan dia datang, dia bilang kan dia nggak mau, dia cukup kan, gitu loh. Ya kan dia udah cukup, tapi artinya dia melanggar, berarti kan dia sudah berbohongan gitu loh. Kemudian apa? Sila apa lagi kalau kita lihat, ya kan? Kemudian tadi berarti udah ya, pertama kan minum-minum keras, ya kan? Kedua kan berarti berbohong. Nah ketiga membunuh, ya kan? Habis bunuh, ya udah diambil gadingnya. Diambil itu berarti kan mencuri dong, seperti itu. Jadi 4 sila akhirnya jadi dilanggar seperti itu. Oke, biasanya ada Vivi yang Sicie ya. Vivi yang Sicie mau sharing nggak? Ada? Atau kalau nggak ada Sisyong Sicie yang mau? Ya, silakan Cie. 感恩师兄师姐，感恩Johnny师兄。Dalam ceramah Master
cinta kasih menautkan suci di seluruh dunia. Orang-orang yang penuh berkah telah menciptakan berkah di Indonesia. Lebih dari 20 tahun yang lalu, terjadi pergolakan masyarakat di Indonesia. Pendiri Sinarmas Group saat itu datang ke Hualien dan menceritakan tentang situasi yang terjadi di sana. Dan kata Master, saya menyemangatinya dan dengan membangkitkan cinta kasih dan menghimpun kekuatan cinta kasih, barulah bencana dapat dihal. Dan beliau menghimpun para pengusaha setempat. Stephen Huang juga pergi ke Indonesia untuk memperkenalkan suci dan menyemangati para pengusaha untuk bekerja sama. Sejak saat itu, sekelompok komisaris kehormatan berhimpun dan juga mereka ke Indonesia membagi beras dari Taiwan yang dikirim, dan juga mereka itu membantu memanggul beras di satu bahu, menggunakan satu tangan untuk menggandeng para lansia dan anak-anak. Hal yang mereka lakukan itu di sana sungguh menginspirasi pengusaha setempat dan mereka tersentuh melihatnya, sehingga mereka bersedia turut mendedikasikan diri mereka. Hingga saat ini Indonesia telah stabil, damai dan makmur dan memancarkan kecemerlangan. Ini berkat orang-orang yang memiliki kekayaan batin dan mampu menginspirasi orang lain. Dan juga tanpa membeda-bedakan agama, memperhatikan satu sama lain. Pondok Pesantren Nurul Iman sangat bersyukur karena insan suci Indonesia telah bersumbangsi jangka panjang kepada mereka. Setiap bulan membagikan beras, memperhatikan dan membimbing mereka. Mereka pun diajari cara bercocok tangan dan dengan hasil panen mereka, mereka dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Inilah membantu memperbaiki kehidupan mereka. Untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada suci, mereka menaruh foto master di setiap ruang kelas. Meski saya ini seorang pemuka agama Buddha, tetapi agama Buddha, Islam, dan Kristen pada hakikatnya sama. Mereka memiliki jalinan jodoh yang baik dengan saya. Dan juga saya telah melakukan telekonferensi dengan lebih dari 30 negara. Dengan Mozambik, para relawan di sana berikrar ingin menjadi insan suci dan juga akan mengikuti langkah saya dari kehidupan ke kehidupan. Mereka menghimpun kekuatan untuk bersumbangsi. Insan suci di sana telah memperpanjang jalinan kasih sayang, merangkul dengan cinta kasih, sehingga mereka pun dapat menerima ajaran prinsip kebenaran. Dan inilah kekuatan cinta kasih. Hendaknya kita mengakumulasi kebajikan dengan bertutur kata baik, berpikiran baik, melakukan perbuatan baik. Dengan demikian, dunia ini akan harmonis. Cảm ơn sư兄sư姐. Kan ya, Vivian Sece sharingnya. Nah, ini berbicara lagi tentang pembagian beras ya, yang di zaman dulu. Saya ada lihat ya, itu posternya kan di Fava tahu ya, lorong Dharma itu ada tulis ya, membalas kebencian dengan cinta kasih. Ya, jadi ini adalah itulah kebiasaan Master Cheng Yen ya. Jadi kita itu dengan kondisi dulu yang bergejolak, ya kan, malah bukan harusnya kita itu mungkin seperti harusnya malah kita itu membalas mereka dengan
kebencian juga, tapi ya harus dengan cinta kasih. Ya tadi Sece juga jelasin. Nah, yang Nurul Iman ya, kebetulan Nurul Iman saya juga ada pernah lihat juga satu video, ini sekarang kan udah almarhum ya, sudah berapa tahun yang lalu itu meninggal ya, Habib Assegaf ya pemimpinnya ya. Nah itu di situ saya pernah lihat satu video dari Daai kalau nggak salah, dia ada sebut gini, dia ada mengatakan gini, Habib Assegaf ini sangat hormat kepada Mas Cengyen ya, walaupun beda keyakinan ya. Dia mengatakan gini, saya sangat ingat selalu ya. Jadi dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah guru spiritual dia. Tapi Mas Cengyen itu adalah guru cinta kasih dia. Ya, jadi di Nurul Iman ini sampai sekarang kita masih juga tetap terjalin hubungan baik ya, walaupun kita sudah tidak memberikan bantuan beras lagi kepada mereka. Nah, tapi kita juga tetap ada jalinan jodoh dengan mereka ya, seperti contoh salah satunya itu kita sering mengadakan baksos kesehatan juga di situ. Ya kan, kalau dulu kan kita ada mengajarkan mereka itu isyarat tangan dan itu ya kata perenungan berbahasa Mandarin ya. Makanya Sun Sice bisa lihat itu mereka itu santri di sana, santri dan santriwati di sana itu mereka itu sangat jago, sangat jago itu bahasa Mandarin ya. Nah itulah itu berkat dari Sice Liancu ya. Dulu apa itu yang sering dengan beberapa tim yang mereka sering terjun di sana untuk mengajarkan mereka seperti itu. Ya itulah salah satu. Dan dulu saya pernah bertanya ya, terusan Sun Sice, saya pernah bertanya ya, kenapa ya, pondok pesantren itu biasanya kan ada kan sumbangan dari pemerintah ya, seharusnya ya. Kan biasanya juga pastilah mungkin ada sumbangan dari mungkin instansi lain yang mana sesama keyakinan yang Muslim misalnya. Tapi kenapa sih kok ke Ceci itu kita mau bantu gitu loh. Nah jadi waktu itu saya ada dapat dari satu relawan senior bilang, justru itulah sebenarnya cinta kasih itu kan kita harus berbagi. Jadi diharapkan, kan dulu kan kesenjangan antara pribumi dengan non pribumi ini kan jaraknya cukup besar waktu kita tahu ya zaman-zaman sekitar 98 itu kan seperti apa terjadi kerusuhan ya gara-gara itu kan gitu loh. Nah itulah, jadi dengan diharapkan dengan adanya saling perhatian ya kepada mungkin yang berkeyakinan lain, ya tentu orang lain kan akan melihat ya bahwa akan melihat itu bahwa tidak semua, misalnya tidak semua Chinese tidak benar gitu loh, atau kurang peduli kepada pribumi seperti itu. Nah itulah Sun Sice jawaban yang waktu itu diberikan kepada saya gitu. Nah kita lihat ya, kita juga tahu lah dulu kan ormas-ormas juga banyak ya, ormas-ormas yang mungkin dalam arti kata yang ormas yang tidak benar, tapi mereka juga kan tidak begitu berani ya kepada kita ya Samuda Seci gitu loh. Karena dan mereka juga tahu ya apa yang Seci lakukan, ya kan mereka bisa melihat secara jelas. Oke, Kan En ya, bilang Seci. Ada lagi Sun Seci yang mau sharing? Seci atau mungkin teman-teman yang kemarin ikut ke Jambi ada yang mau sharing nggak? Seci Puspa atau Sesiung Suryanto? Pan Suryanto Sesiung? 阿弥陀佛，师兄师姐们，早上好呀！感恩上人，感恩师兄师姐们，感恩师兄 Johnny。Ya. Semuanya merasa ya udah fasi congman. Ya memang kadang-kadang kita pikir ya, kita juga berusaha yang terbaik lah ya. Kadang-kadang kita lihat setiap orang pasti ada awalnya ya. Bagaimana awalnya kita semuanya baru masuk ke pintu Dharma, Seci, kita juga belum memahami sebenarnya apa aja yang dilakukan Seci ya. Ini juga kadang-kadang kita semuanya pasti memahami ya. Kita apalagi kalau yang sudah komite ya. Awalnya kita masuk pasti semuanya kita belum kenal. Pasti kita juga semuanya memiliki, kita punya tabiat yang aneka ragam. Kadang-kadang kita merasa kenapa kita baru masuk, mereka cuekin kita, tidak memperhatikan kita. Itu pertama pasti awalnya begitu. Kadang-kadang kita tersenyum, mereka tidak mau tersenyum dengan kita. Itu juga ada. Jadi Sesiong Sejemen, hal itu memang tidak kita bilang bisa pungkiri juga ya. Memang awal-awal kita semuanya adalah demi semua makhluk yang diajarkan oleh guru kita.
tapi sekarang juga diajarkan demi ajaran Buddha. Jadi Puspa merasakan ya awalnya sah aja ya, kita semuanya sudah diajarkan bagaimana kita menjalankan Sutra Teratai ini. Setelah itu guru kita mulai mengajarkan bahwa sebenarnya Sutra Teratai ini apa, Dharma ini apa yang sekarang setiap hari kita dengar ya. Jadi kita memahami bahwa kita tidak usah bahwa karena hal orang lain cuek sama kita berarti kita mundur dari pintu Dharma. Sebenarnya kita di sini semuanya sama-sama belajar bagaimana untuk mengikis kita punya ego juga. Pasti kita semuanya memiliki ego. Apalagi kalau yang kondisinya penuh berkah, lebih egonya lebih gede mungkin ya. Jadi kita harus pahami itu. Jadi kita juga memahami kenapa mereka penuh dengan berkah itu. Karena memang kita bilang dalam setiap kehidupan itu pasti siapa yang tanam, siapa yang akan mendapatkan berkah itu. Jadi di sini setelah kita mendengarkan Sutra Teratai, banyak sekali hal yang dapat kita pelajari. Seperti yang selalu diingatkan, bagaimana kita untuk mengikis noda batin kita. Bagaimana kita untuk menanam benih-benih kebajikan, baik pun kita bilang setiap hari sedikit-sedikit ya, tintin, titi ya. Ini juga adalah hal yang baik untuk membersihkan gudang kesadaran kita. Karena kalau kita bilang, kita hanya melakukan sekali, kalau pas lagi ada kegiatan besar, seterusnya kita tidak ikut lagi. Tapi tunggu sampai nanti ada lagi. Sebenarnya itu tidak akan mengikis kita punya noda batin. Makanya Puspa merasakan sangat kangen kepada guru kita ya. Ternyata memang apa yang dikatakan guru kita, genggam setiap kesempatan yang ada. Jadi kita juga harus tahu bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal. Jadi memang kondisi tubuh yang lagi sehat kita dapat pergunakan sebaik mungkin. Dalam kita dapat melakukan apapun yang dapat kita lakukan, hal yang bajik di dalam sila ya. Kita harus ingat selalu di dalam sila ya. Jangan kalau kita tidak di dalam sila, biasanya kita melakukan kebajikan. Nanti di luar lagi kita sudah marah-marah, akhirnya apapun yang kita lakukan semuanya akan kita bakar habis juga ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi seperti kemarin kita pergi ke Jambi ya, kita juga merasakan semua relawan memang kita bilang semuanya baru. Tapi mereka memiliki semangat ya, kita bilang ya. Semangat di dalam Buddha Dharma ini. Ya kita akan usahain mereka juga bisa belajar Buddha Dharma dengan baik. Sehingga mereka juga akan merasakan sukacita di dalam Dharma. Karena kalau kita setiap hari yang mendengarkan Xinhua, kita akan merasakan sangat sukacita kalau kita melakukan kegiatan apapun. Karena kita di sini menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Bukan hanya sesama manusia, tapi dengan semua makhluk. Apalagi besok sudah bulan 7 penuh berkah ya, Sesong Seciman. Kita usahain. Yang belum bervegetarian, kita mari bervegetarian. Karena kita akan mendoakan agar semua makhluk mereka bisa terlahir di alam bahagia. Terlahir kembali sebagai manusia seperti kita. Mereka bisa berjodoh dengan Buddha Dharma. Sehingga mereka juga bisa dapat mendengarkan Sutra Teratai. Dan mereka juga akan sama-sama di jalan kebodian ini ya. Kan-en Sesong Seciman semuanya, Ciayu. Kan-en ya, Sesong Joni, Amitofo. Kan-en. Kan ya, Ce ya. Wah, sedikit sekali sharingnya, Ce. Pada perjalanan kita itu hampir 4 hari ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Bahkan sampai Senin pun tetap nggak mau apa ya. Nggak mau pulang ya. Nggak mau pulang, bukan. Selain itu juga Lenggam apa ya. Kesempatan ya. Nah, tetap sambil menunggu waktunya pulang, kita juga tetap sharing bersama mereka ya. Jadi Fasi Chongman mereka juga happy ya. Oke, Kanen Suci ya. Kanen Amitofo, Kanen ya, Suci. Nah, seperti yang tadi Suci Puspa sharing ya. Kita ingat ya, wejangan Master Yinsun ya, itu guru master kepada masternya kan adalah itu ya, Wei Fochia Wei Chongsen. Demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Ya, itu kan diucapkan tidak lebih daripada 5 detik, tapi itu dijalankan ya, dijalankan oleh master ya sampai saat ini ya. Nah, terutama itu ya demi semua makhluk ya, setiap ada bencana pasti master juga sudah mengarahkan relawan untuk turun membantu seperti itu. Nah, itu awalnya ya. Nah, awalnya demi semua makhluk, tapi ya setelah itu sekarang Master kan berharap kita ya sudah mulai demi ajaran Buddha ya. Nah, kemudian kenapa tujuannya ya meningkatkan kebijaksanaan kita. Ya sama ya seperti ini ajaran-ajaran apa yang Sutra Lotus kemudian seperti Simfas yang bedah buku itu kenapa penting Sung Sece?
Karena kalau kita hanya tahu kerja dan kerja, ya kan, kadang akhirnya apa yang terjadi kita itu jadi apa ya, malah jadi bisa apa, penuh kerisauan ya. Memang kan diharapkan gini, dikatakan kan kita memang harus terjun ke tengah masyarakat. Ya, kalau kita nggak terjun ke masyarakat, kita nggak akan tahu pelatihan diri kita itu sampai di tingkat mana gitu loh. Kalau kita hanya seperti contoh lah ya, kalau misalnya kita hanya tahu baca sutra, kita hanya tahu misalnya apa ya kayak Simphasyang, tapi kita juga tidak turun ke tengah masyarakat, kita nggak akan tahu kita itu diasah sampai di mana, kemampuan kita sampai di mana, ya kan pelatihan diri kita sampai di mana gitu loh. Jadi makanya itu sangat penting ya, berkah dan kebijaksanaan itu bersamaan. Ya, jadi kalau terjun di masyarakat juga tanpa adanya ini ya, tanpa adanya kebijaksanaan, tanpa adanya pemahaman dharma secara baik, kita juga akan gampang terluka ya. Kadang kita merasa, wah udah kerja capek-capek ya kan, tapi kenapa sih kok malah bukan dipuji misalnya, malah kadang disalahin dan sebagainya seperti itu. Nah itulah ya pentingnya apa ya berkah dan kebijaksanaan bersamaan. Banyak ya kayak kemarin kita di Jambi juga ada ya beberapa relawan yang mereka juga yaitu ya mungkin merasa kadang ada yang wah kayak kemarin ya contoh, oh saya udah kerja lama ya, kan saya di Seci ini udah lama, tapi kok saya nggak dikasih kesempatan sih buat megangnya apa itu sekopnya dan sebagainya misalnya. Itu sudah timbul lah apa kekecewaan misalnya gitu loh ya kan, kemudian ya sudah ada pamrihnya seperti itu kan. Nah tapi itulah butuhnya sharing-sharing bersama mereka ya kan, setelah jelasin ya mereka bisa mau ngerti juga lah seperti itu. Soalnya tujuan kita apa sih di Seci seperti itu. Kan Seci Puspa ya. Ada yang lain lagi Sung Seci? Sesiung Suryanto mau sharing Sesiung? Mitofo Susyong Joni, sorry, Susyong Suryanto dia lagi pergi keluar lagi isi minyak. Oh, Mobil lagi nggak ada. Oh, ada. sorry. Iya, oke. Iya, kan Nah, Amitofo. di sini ada Sesiung Holai juga. Wah, ini Sesiung Holai kemarin kan ikut juga. Ada Sesiung Teddy juga. Kalau ada Sesiung Teddy di sini boleh sharing nih. Sesiung Holai, kemarin kan juga Sesiung Holai ada menasehatin itu ya, satu Sesiung yang apa, yang bagian PL ya Sesiung ya, yang mempunyai tabiat buruk sampai masuk penjara ya Sesiung ya. Boleh Sesiung sharingkan Sesiung. Ya, pagi Sesiung Joni, pagi semua Sesiung Secie. Jadi Kan Ensang dan Sokus. Ya, senang sekali dengar semua sharing-sharing pagi ini ya. Jadi melihat dua buah kisah master ini juga sangat menginspirasi sekali ya. Tentang kemelekatan, tentang keserakahan juga ya, iri hati, keserakahan dan lain-lain. Dan ini semua adalah sifat-sifat manusia, tabiat manusia. Master bilangnya dari kemarin-kemarin juga Master udah ngomong ya, tabiat manusia. Ya. Meskipun kita punya sifat hakiki kebudahan, ya kita semua setara itu, tapi tabiat-tabiat kita ini begitu beragam-ragam dan banyak macam-macam. Tetapi intinya adalah tetap kemelekatan. Intinya ada kemelekatan. Sebab itu kita belajar untuk tidak melekat. Di Seci kita belajar. Lalu di Seci juga kita belajar menjadi orang yang tidak sombong, menjadi orang yang bertutur kata lemah lembut, orang yang mudah diajak bekerja sama. Nah ini penting nih, mudah diajak bekerja sama. Jadi ada orang-orang yang kalau belum belajar ini merasa waduh ya agak sulit ya. Kenapa saya harus kerja ini kerja itu gitu ya? Saya datang ke sini cuma mau begini mau begitu, nggak mau kerja ini, nggak mau kerja itu. Saya maunya ini aja deh. Masa saya disuruh cuma menyambut tamu, nah kayak gitu ya. Saya mau yang lebih ini dong, yang lebih itu dong, yang lebih berarti dong. Sabar ya, sabar. Nanti suatu saat semuanya dapat. Benar nggak Sesiung Joni ya? Ya. Mau langsung jadi ini itu tentunya harus ada prosesnya ya. Semuanya juga nggak apa namanya
jangan terburu-buru lah, jangan terburu-buru begitu, dan jangan berhitung-hitungan. Saya sudah sekian lama, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah nyumbang banyak, saya sudah jadi rungtong, saya sudah jadi apa, kok saya nggak diperlakukan dengan semestinya. Nah, ini repot nih. Ya, jadi kalau kita belajar ajaran Buddha, makanya tadi Sisyong Joni bilang Wei Fo Jiao ya, demi ajaran Buddha, kita sekarang demi mempraktekkan ajaran Buddha, kita mempraktekkan sebagai orang yang melatih diri, melatih ke dalam Chen Zhen Xing Se. Ya, jadi kita melatih ketulusan, ya, melatih kesungguhan, kebenaran, ya, kejujuran, semua itu yang perlu dilatih. Tidak melekat, memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana. Wah, ini semua ini sekali ya, dan paling sering kita temui di lapangan adalah rasa tidak puas. Rasa tidak puas paling sering di lapangan, dan paling sering juga ada di dalam diri kita sendiri. Saya paling sering juga merasa tidak puas. Nggak usah lihat orang-orang, saya sendiri sering merasa tidak puas. Bukan kadang-kadang, kalau Joni tadi kadang-kadang saya gini, kalau saya sering kali nggak puas, saya sering kali masih melekat. Jadi inilah yang semakin harus dikikis. Maka itu kalau nggak belajar, kalau tidak ikut Shinpaxiang, tidak ikut belajar bersama, saya akan cepat kembali ke awal, kembali ke seperti yang lalu. Karena belajar itulah terus membuat saya bisa lebih terjaga jadinya. Kalau saya lepas los aja, nggak Shinpaxiang, nggak belajar bersama, itu sifat-sifat lama itu, sifat buruknya itu akan cepat muncul, lebih cepat muncul lagi. Karena itu saya harus terus berulang-ulang, harus terus setetes demi setetes membiarkan dhamma masuk ke dalam hati. Ya, karena kalau nggak begitu pasti akan lebih mudah muncul rasa tidak puas, rasa iri, rasa marah, rasa tidak suka, ya, keinginan-keinginan yang macam-macam seperti itu ada muncul. Jadi sebab itu harus disirami dharma setiap hari, itu akan lebih baik. Ya, jadi kita di sini belajar. Jangan karena tidak suka, jangan karena marah, jangan karena benci, ya kita jadi mengharap orang lain celaka. Jadi sebetulnya tadi dalam cerita tadi saya juga ada sedikit ini tuh ya, si pengusaha yang membawa ikan itu, ya karena dia sebetulnya tidak suka sama orang itu, dia juga mengharap orang itu mendapatkan celaka itu ya. Nah, kalau di dalam pengembangan cinta kasih itu juga salah satu hal yang harus dibuang ya, tidak ingin mengharapkan orang lain celaka. Ini yang penting. Dan kalau Sisyong Joni tadi bilang, saya kemarin bukan menasehati sih, saya mendengarkan dia kenapa dia mau masuk, terus kemudian saya hanya memberikan ya saran-saran agar dia bersabar, karena dia ternyata orang yang mudah sekali emosi. Ya, jadi dia ini masuk penjara itu karena ya mudah tersulut emosinya. Orangnya kecil ya. Orangnya kecil dan tidak terlihat sadis tetapi sekali marah orang dibacok. Sekali marah orang dibacok. Wah, ini gawat sekali ini. Ya. Jadi saya bilang kalau memang Sisyong sudah bertekad mau berubah masuk ke Seci, Sisyong itu harus membekali diri. Saya bilang membekali diri dengan apa? Dengan dharma. Ya, membekali diri dengan batin yang lebih tenang, seimbang, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, karena kekecewaan, kemarahan itu yang akan menyulut emosi.
Ya, dia paham, iya, tapi bagaimana dong supaya nggak mudah marah katanya. Nah itu saya bilang, ya iya, supaya nggak mudah marah, supaya nggak mudah emosi, kita harus terus mendengarkan Dhamma. Karena begitu kita lepas Dhamma ini, kita akan kembali mudah emosi, mudah tersulut. Karena kalau setiap hari dengar sharingnya Gunawati Sece, dengar sharingnya Indra Sisyung, dengar sharingnya Joni Sisyung, dengar sharing siapa semua, ya yang lain-lain, itu semua men-sharingkan betapa berbuat kebaikan, memaafkan. Contoh-contohnya begitu banyak, ya, terpampang di hadapan kita, ya. Itu begitu banyak. Jadi uliang itu, ya, tak terbatas contoh-contohnya. Dan kalau kita sering dengar contoh-contoh begini, begitu ada gejolak di dalam diri, langsung teringat, aduh kemarin Sisyung Joni diomelin orang, dia bilang dia terima aja, walaupun hatinya nggak suka, tapi dia terima karena dia mau menjalin jodoh baik. Nah, mungkin ini akan menjadi ketika saya bertemu orang yang marah-marah sama saya ingat itu. Oh, ingat Sisyung Joni. Ketika ada orang lagi kesel-kesel ngoceh-ngoceh, oh saya ingat Sece Puspa. Nah, semua saya ingat ini, saya ingat itu. Karena apa? Karena saya sering mendengarkan sharing orang-orang. Itulah gunanya. Makanya saya sangat suka mendengarkan sharing daripada Sisyung Sece semuanya. Kenapa? Karena ini juga terus-menerus memberikan tetesan-tetesan Dharma kepada saya, membuat batin yang kering kerontang ini bisa menjadi lembab. Begitu. Kalau kita nggak suka banyak-banyak mendengar, nggak suka dengar sharing orang, udahlah nggak ini. Sebetulnya itu mengurangi contoh-contoh baik, mengurangi asupan-asupan nutrisi-nutrisi ke dalam diri kita, mengurangi volume hal-hal baik yang akan masuk ke gudang kesadaran ke-8 kita. Gudang kesadaran ke-8 kita mengcapture semua, merekam semua yang kita temui. Jadi ketika saya menemui mendengarkan sharing-sharing Ong Chi Wei Sisyong, sharing Rimba Sisyong, sharing Sucheng Sisyong, dan itu masuk semuanya, ya, semua Sisyong Suci yang sharing masuk semua ke gudang kesadaran ke-8 saya. Dan ketika saya batin saya bergejolak, yang nanti yang keluar dari gudang kesadaran adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau gudang kesadaran saya tidak diisi yang demikian, masih banyaknya yang negatif-negatif di gudang kesadaran. Begitu gejolak, yang keluar adalah hal-hal yang negatif. Kata-kata yang sumpah serapah, kata-kata ucapan yang tidak senonoh, kasar, kotor, dan lain-lain. Itu yang keluar. Kenapa? Karena di gudang kesadarannya yang tersimpan itu kurang memasukkan isi materi-materi yang baik. Jadi kita harus terus mengambil, menerima materi-materi yang baik untuk masuk ke gudang kesadaran ke-8, sehingga ketika ada gejolak, ada apa-apa, yang keluar dari gudang itu, yang bisa diambil dari gudang itu keluar adalah hal-hal yang baik. Semakin banyak kita capture yang baik, semakin kita akan mampu mengatasi berbagai permasalahan dengan lebih bijaksana. Karena banyak hal-hal yang baik yang sudah saya dengar. Pengalaman-pengalaman Sisyung Sece yang luar biasa saya sudah dengar. Saya masukkan. Karena kalau pengalaman saya yang lalu kan jelek-jelek banyaknya gitu. Pengalaman baiknya kurang. Ya, pengalaman yang jeleknya banyak. Yang berarti di gudang kesadaran saya yang ke-8 itu lebih banyak simpanan-simpanan yang negatif daripada simpanan yang positif. Nah, dengan demikian ketika terjadi sesuatu selalu negatifnya akan lebih cepat keluar. Ketika kita masukkan terus yang positif, akhirnya di gudang kesadaran saya nantinya harapannya adalah semuanya positif. Wah, kalau semuanya sudah positif, begitu kita buka pintu gudang kesadaran ke-8, barangnya semua materi yang positif. Jangan begitu dibuka gudangnya, barangnya semua barang ilegal. Kira-kira begitu ya. Seperti itu ya sesungguhnya. Jadi gudang kesadaran adalah yang mengcapture semua pengalaman kita.
hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Setiap tarikan nafas kita itu adalah semua tercapture, masuk ke gudang. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, yang kita cium, yang kita apa, semua masuk ke gudang. Sehingga kalau kita ada kemelekatan, gampang sekali dari gudang itu keluar, langsung kita disodorkan. Seperti itu. Sama seperti kita punya gadget. Kalau kita gadgetnya sering nonton, sering lihat YouTube ceramah Bante, ya, sering mendengarkan atau menyimak ceramah master, cerita-cerita master, maka di gadget kita itu begitu kita buka YouTube, yang tampil keluar langsung adalah hal-hal yang seperti Bante ini, master bercerita ini, sanubari teduh, lentera kehidupan, kondisinya itu yang keluar. Coba kalau kita YouTube-nya bukannya Deddy Kobuser gitu ya. Terus siapa lagi? Ya yang lain-lain semua. Ya enggak, seperti itu. Begitu kita buka gadget kita, yang disodorkan apakah kita dari gudang itu? Nah, itu Deddy Kobuser, yang itu nanti apa cerita-cerita tentang segala macam hal lah di dunia ini. Kalau yang suka dengerin apa siapa Denny Siregar lah, siapa pokoknya ada. Jadi kalau kita Bante Utamo, Bante Keminda, Bante Atadiro, Bante Titayano, wah itu begitu kita buka gadget yang keluar semuanya begitu. Kalau kita senang lagunya, senang lagu-lagu Mandarin, karena kita sering buka itu, begitu buka gadget, Mandarin semua disodorin. Mana ada lagu baratnya. Seperti itu. Jadi artinya gudang kita itu sama seperti juga gudang yang ada di cloud ini, di awan ini ya. Begitu mengetahui keinian kita, kebiasaan kita. Nah itu. Jadi kebiasaan kita, sici kebiasaan buruk. Maka itu harus dikikis, masukkan yang baik-baik. Demikian, kanan Sisyung, udah kepanjangan nih sharingnya. Ya. Kanan ya, sorry Sisyung. Apa? Ya, kanannya Sisyung ya. Yuk. Jadi harus sering-sering lakukan kebajikan ya, biar gudang kesadaran kita banyak isinya, Siung. Lebih banyak isinya daripada kekotorannya ya. Oke, jadi sehingga kebajikan akan tertanam di alam bawah sadar kita. Oke, mari sekarang kita sudah. Nah ini Sisyung Jonas bilang panjang tapi dagingnya dong. Wah, daging itu artinya dalam dan bermutu. Waduh, Sisyung Jonas paling semangat nih kalau dengar Sisyung oleh sharing. Oke, sekarang kita coba ke kuis dulu aja ya, Sisyung Secek. Ini udah 8.30. Nanti mungkin Sisyung Secek dari situ mungkin ada yang mau sharing, boleh apa? Setelah itu ada yang mau sharing, persilakan lagi. Yuk kita mulai. Seperti biasa Sisyung Secek ya. Ketiknya di chat everyone. Kalau buat yang baru nih, kalau yang lama mah udah pasti udah tahu lah ya. Jadi ketik nomor soal, lalu jawabannya A, B, C, D atau E gitu aja. Oke, kita ke kuis nomor 1. Nah ini yang dari cerita pertama ya, gajah dan pemburu. Next. Poin 1, kuis 1. Mengapa pemburu lagi dan lagi kembali ke hutan untuk mengambil gading gajah? A. Membutuhkannya. B. Ketamakan. C. Keteledoran. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban B dan C benar. Lima, 4, 3, 2, 1. Close ya. Jawaban yang benar adalah, nah kita lihat ini ya, jawaban yang benar adalah E ya. Jawaban B dan C benar. Jadi dia kembali karena ketamakan. Ya, ketamakan itu dan keteledorannya habis tamak, teledor, minum lagi, balik lagi, tamak lagi, teledor lagi, seperti itu berulang-ulang. Oke, kuis nomor 2. Menurut Buddha, pemburu dalam cerita merupakan siapa? A. Bisu jahat dalam sangha
yang menipu banyak orang. B. Salah satu reinkarnasi dari Raja Sudodana. C. Raja Bimbisara pada kehidupan lampau. D. Sifat iri hati yang terdapat dalam diri manusia. E. Semua jawaban salah. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Iya, ini adalah kelihatan ya jawabannya. Jadi adalah bisu jahat dalam sangha yang menipu banyak orang. Kita ke nomor 3. Apa amanat yang ingin disampaikan dalam cerita? Cerita ini ya. A. Selalu berpikir jernih. B. Hukum sebab akibat. C. Harus bersikap waspada. D. Semua jawaban salah. E. Semua jawaban benar. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, close ya. Jawabannya benar adalah, nah ini 3 langsung ya. Nah, jadi semua jawabannya benar ya. Yang tadi A, B, C itu. Oke. Next. Kita masuk ke yang ini ya, yang persembahan ikan pedagang. Apa hadiah yang diinginkan oleh pedagang? A. Diberi harta yang berlimpah. B. Dipukul 1000 kali. C. Diberi kekuasaan yang tinggi. D. Dihukum untuk pusat 500 kali. E. Diberikan gelar sebagai bangsawan. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, ini ada yang beragam jawabannya. Yang benar adalah ya dipukul 1000 kali. Oke. Kuis nomor 5. Bersumbangsi merupakan sebuah titik-titik ya. Ini di sini. Jika menginginkan sesuatu tanpa bersumbangsi, berarti kita melanggar prinsip kebenaran. Ya, titik itu apa? A. Kewajiban. B. Pilihan. C. Keyakinan. D. Kesukacitaan. E. Persyaratan. Apa itu? Bersumbangsi adalah merupakan sebuah titik-titik. 5, 4, 3, 2, 1. Terus jawabannya benar adalah kewajiban ya. Kayaknya banyak yang kecuali memang sih bersumbangsi itu merupakan sebuah kewajiban ya. Jadi dari sumbangsi itulah baru kita memperoleh sukacita ya. Jadi yang benar ada kewajiban. Oke, next. Nomor 6. Mengapa pengawal dianggap telah melanggar aturan dan membuat raja merasa murka? A. Ingin menginginkan sebuah yang lebih. B. Ingin memakan sendiri ikan yang dibawa pedagang. C. Tidak mengizinkan prajurit masuk. D. Ingin mendapatkan keuntungan tanpa berupaya. E. Semua jawaban benar. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Jawaban yang benar adalah ingin mendapatkan keuntungan tanpa berupaya. Nah, saya lihat ada yang jawabnya itu jawaban semua jawaban benar ya. Kalau bilang semua jawaban benar, berarti yang B ini salah nih. Kan dia bukan ingin memakan ikan sendiri. Kan dia nggak ada ya. Oke. Sampai menunggu rekapan pemenang dari tim host. Sece ada yang mau Sece Linda silakan Sece. Tạ ơn Indonesia. Ya, Sece. Sece.
感恩上人说故事。saya lagi kurang sehat ya, lagi demam ya. Jadi beberapa hari ini memang lagi demam. Jadi mendengar Sesiong Sije semua sharing KN ya, saya ingin sharing juga ya. Boleh kasih saya intisari? Yang intisari boleh, tolong dibantu. Yang tim host, yang intisari yang mana, Cih? Ya ini. Tentang cerita pertama ya, tentang gajah dan pemburu. Ya. Saya merasa Buddha sering membabarkan tentang hukum sebab akibat. Juga menjelaskan banyak orang yang mengejarkan dengan materi. Tentu ya, kita di dalam kehidupan ini, ya tentu kita mengejarkan dengan materi, tetapi dengan gimana kita cara untuk mengejar materinya. Ya, tentu kita harus dengan benar-benar kita kerja, ya bukan tanpa kita kerja tidak mungkin kita bisa menghasilkan suatu keberhasilan. Ya, jadi kita bisa tahu ya harus halal, kita tidak mendapatkan sesuatu yang ilegal. Ya. Jadi saya teringat ya ada satu cerita yang ketika ada satu hari ada seseorang yang anggap aja ini saudara kita, mau tahu kita dalam kesusahan ya, dia mau memberikan sesuatu. Memang kita membutuhkan, tetapi kita nggak bisa ambil ya, merasanya tidak bisa ambil. Jadi mau mengambil itu merasa sangat sedih ya. Itu nggak bisa kita benar-benar ambil ya, sangat sedih, nggak belok gitu ya. Merasa itu memiliki dia yang seadanya ya. Jadi itulah kadang kita menginginkan dengan sesuatu ya, bagaimana cara kita untuk belajar ya dengan mandiri ya, tidak menginginkan ya sesuatu pada orang lain. Bermacam-macam sifat dari manusia ya, ada yang suka untuk memberi, ada yang gimana ya, manusia ya kadang melihat kita sudah ini, kadang dia sudah sangat gimana, melihat orang sedih itu kita ya dalam ajaran Buddha ya, kita akan merasa sedih. Ketika dia sakit, kita pun merasa sangat luka ya dalam hatinya yang ingin dia sembuh. Inilah ajaran Sang Buddha. Saya merasa dalam pemburu ini sangat sama ya. Sudah pertama kali ini ambil lagi ya. Jadi tidak tahu, sudah seperti tidak minum arak tapi memabukkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Ya, tidak merasa kecukupan. Ya, jadi manusia itu menginginkan yang wajar-wajar aja ya. Jadi jangan menginginkan yang bukan seadanya dia. Jadi kita harus belajar bersyukur dengan apa adanya. Yang kedua tentang apa ya? Ikan pedagang ya. Ikan pedagang ini sebenarnya dia adalah seorang yang bertulus hati, yang memberikan apa yang keinginan oleh sang raja. Ya, karena sang raja ini ingin sesuatu ya, jadi ingin memberikan, padahal dia pas ada satu ekor ikannya, ya, cuman dengan dengan tidak memikirkan ya mendapatkan hadiah atau apa ya,
tetapi pengawal itu tahu, ya, ini adalah barang yang langka. Seperti kita jualan ini, kita tahu ini adalah barang langka, mereka tuh mau naik harga ya, berapa kali lipat naiknya, ya. Tapi bersyukurlah ya kami tetap ya, karena tetap dengan harga yang sekian ya baru bisa jual sampai habis. Kadang kita harus merasa berpikir ya, kalau ketika barang tidak habis itu pun tidak termasuk keberuntungan. Jadi ini semuanya adalah tergantung pada pandangan. Pandangan bisa membawa ke arah yang benar ya, juga bisa membawa arah kehancuran. Oke gitu saja. kanan C. Ya, kanan ya. Ini C. Oke. Nah, sudah ada rekapan? Host sudah ada rekapan ya? Oke ya. Nah, ini adalah pemenang kuis hari ini. Yang kuis pertama adalah Gunawati Sece ya, dari Barat 2. Kemudian yang kuis nomor 2 Sylvia Jung dari Pusat. Ketiga, Jenny Susanti dari Pusat. Keempat, Roli Sece dari Medan. Kelima, tidak ada pemenang. Keenam, Sally Sece dari Palembang. Oke. Nah, yang di sini ada yang mau, ini Siung Sece, ada yang mau sharing dari atas dulu ya. Gunawati Sece mau sharing lagi. Mau sharing tadi pertanyaan atau jawaban tersebut atau gimana? Oh, nggak ada ya, nggak ada. Ini tanggal. Oke. Kemudian Sylvie Sece tadi sudah bilang nggak sharing. Jenny Sece. Kemudian Rowli Sece mau sharing. Chào anh Johnny Sesiong. Ya, chào anh Sece. Chào anh Sesiong Sece. Cảm ơn sang lần số cũ. Kisahnya agak unik ya, yang pedagang itu menginginkan dipukul 1000 kali. Jadi cara berpikirnya dari pedagang ini adalah tidak memiliki keinginan yang berlebihan dan juga untuk mengajarkan pengawal itu untuk tidak memiliki cara yang licik. Jadi untuk memberi pengajaran kepada kita juga bahwasanya kita pun tidak boleh berbuat begitu, karena di kenyataannya semuanya hampir begitu. Kalau kamu dapat, saya mau lah, kan begitu kebanyakan ya. Jadi itulah gunanya kita supaya tidak memiliki keserakahan untuk diri sendiri, tapi kita bisa berbagi lebih banyak. Kan Sesiong? Ya, kan Sece ya. Ya, yang terakhir Seri Sece mau sharing nggak? Seri Sece dari Palembang. Ada? Next Siong, saya di jalan Siong. Oh gitu. Nah itu bisa ngomong. Lagi nyopir Siong. Iya gitu ya. Ya Siong, yang penting harus konsen ya di jalan ya Cek. Oke ya. Baru jalan Siong. Iya oke. Kanan Seri ya. Di sini tadi kayak ada yang raise hand ya. Tadi siapa saya lihat itu? Yang raise hand tadi siapa ya? Jadi ya. Oh itu ada Sesiung Husen. Nah Sesiung Husen silakan Siung. Oh iya, pagi Sesiong Sece, salam sehat, berkah. Ya saya sih hanya menambahkan aja yang tadi Sece ada cerita masalah menerima dan diterima ya. Saya punya pengalaman sedikit, maksudnya kadang waktu ada saya susah gitu ya, dari
kesusahan biasa ngasih orang bantuan, ini tiba-tiba saya terima bantuan orang gitu. Kadang-kadang saya belajar, akhirnya kita bisa memberi, tapi juga harus bisa menerima juga. Jadi dengan kita sering melatih seperti itu ya, pernah rasa gengsi, ngilangin rasa gengsi, rasa sungkan, terlalu berperasaan gitu. Itu harus kita bina juga ya, supaya kita harus bisa balance gitu. Balance. Jadi maka hidup kita lebih stabil ya, lebih damai. Tapi yang saya rasakan seperti kayak orang tua saya, dia dulu punya tekadnya terlalu kuat ya, maksudnya dia nggak mau tuh terima uang dari anak gitu. Tapi pada dasarnya akhirnya kalau dilatih ya, kita kasih pengertian, akhirnya yang saya rasain kita bisa memberi juga harus bisa menerima. Baru disitulah timbul kita punya tekad, kita sadarin ternyata nggak semua menerima itu nggak bagus gitu, dan memberi juga yang udah pasti kan bagus. Tapi menerima juga nggak selamanya jelek gitu. Sama kayak kemarahan gitu. Kita bisa marah-marah. Tapi kalau memberi marah-marah gitu kan. Tapi kita juga harus bisa menerima marah-marah orang gitu. Jadi disitulah nanti timbul kedewasaan gitu. Timbul semangat yang pantang menyerah. Itu aja sih, Kang En. Ya, kanan ya, Siung Sen. Oke, Siung Sece, ada yang mau sharing lagi? Ayo Siung Sece, ini masih ada kesempatan sekitar 8 menitan ya. Dari cerita di atas itu sebenarnya kita bisa, yang kayak dari Siung Hole bilang, kita itu saya sih benar bisa dapat banyak dapat pencerahan lah seperti itu ya mungkin. Nah, kenapa tadi tidak boleh serakah ya kan, hanya karena satu ketamakan kita itu melukai makhluk lain ya kan. Kenapa kita itu juga jangan meminum minuman keras seperti itu juga ya kan, memabukkan. Ada lagi Sunsice? Ya, Siung Joni. Ya. Saya ini sedikit ya. Jadi memang tadi seperti Siung Joni bilang, dari sebuah kisah itu begitu banyak sisi yang bisa diangkat ya. Dari banyak sisi kita bisa pelajari juga gitu ya Siung ya. Memang seperti Siung Joni yang paling suka bilang sudut pandang katanya ya. Dari sudut mana, dengan cara pandang apa, walaupun dari sudut yang sama, cara pandangnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Sudutnya sama, cara pandangnya, yang satu pandangan benar, satu pandangan salah kan jadi berbeda. Tetap aja begitu ya. Jadi yang satu melihat sisi negatifnya, yang satu lihat sisi positifnya. Nah itu juga berbeda. Jadi kalau kita bilang gelas yang sompel ya. Nah oke, kalau gelas yang sompel yang satu dari sudut yang berbeda ya nggak kelihatan sompelnya katanya, itu nggak kelihatan, jelas dia nggak kelihatan. Tapi sama-sama dari sudut yang sama melihat sompel yang sama, yang satu bisa terima, yang satu nggak bisa terima. Nah itu gimana? Seperti tadi Siung Hussein bilang kita harus bisa menerima gitu ya, bisa menerima. Ya kalau kita sudah menerima, oh ya memang dunia ini ada ketidaksempurnaan. Jadi kalau ada orang yang sompel seperti begini, punya salah, jelek, dan lain-lain, ya itu memang dunia itu ya begitu. Dunia yang sempurna adalah dunia yang tidak sempurna. Kalau dunia yang sempurna bukan dunia lagi gitu loh.
Ya, jadi yang maksudnya hanya selalu ada yang sempurna, tidak ada yang tidak sempurna, itu bukan dunia lagi, itu juga mungkin di surga. Ya, di surga yang semuanya sudah serba sempurna, tidak ada penderitaan, tidak ada apa-apa. Jadi semua hanya bahagia saja gitu. Nah, itu bukan dunia saha. Kalau dunia saha pasti ada gelap, terang, ada dualitas itu ya, ada sedih, senang, ada apa? Salah, benar dan lain-lain, semuanya ada. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, ya bukan hanya kita menitik beratkan kepada kesalahannya terus, tapi bagaimana cara membimbingnya keluar dari kesalahan. Ini yang penting. Ya, jadi bagaimana kita bisa membimbing diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa membimbing diri kita sendiri, kalau saya sudah bisa membimbing diri kita sendiri, baru bisa membimbing orang lain. Kalau saya sendiri aja tidak bisa membimbing diri sendiri, bagaimana saya mau membimbing orang lain? Kalau saya tidak bisa berhenti merokok, bagaimana saya bisa menganjurkan orang berhenti merokok? Kalau saya tidak berhenti minum minuman keras, bagaimana saya menganjurkan orang minuman keras? Kalau Sesiung Joni masih berjudi, bagaimana Sesiung Joni mau menganjurkan orang tidak berjudi? Ya, lu aja masih puak lo, ya kan? Memang lu nggak pakai puak kartu, tapi lu puak yang pakai korek api. Isinya ada berapa? Isinya ada berapa? Lu udah nggak puak korek api, tapi lu masih puak calegnya siapa nih, taruhan yuk berapa. Nah itu kan puak juga, ya, bertaruh. Puak itu kan bertaruh itu karena mau apa? Mau menang, mau mendapatkan, ya, mau mendapatkan lebih, paling kagak nama baik, materi dan lain-lain, semua keinginan itu yang muncul sehingga orang melakukan. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa melenyapkan segala macam keinginan-keinginan duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, tentunya butuh proses panjang. Dan di jalan bodhisatwa adalah langkah-langkah awal kita bagaimana kita belajar melenyapkan, mengikis, fanau ucin sien tuan, gitu kan? Nah, itu ikrar bodhisatwa. Kerisauan itu nggak ada habisnya loh. Tetapi kita bertekad untuk memutuskannya tuh. Udah tahu nggak ada habisnya katanya. Kok mau sih ini? Iya, memang demikian. Memang demikian, ya. Jadi nansing kata master ya, sulit dilakukan tapi bisa. Kenapa bisa? Karena ada kemauan. Nah, jadi kemauan inilah yang mesti kita munculkan, tumbuhkan, lalu kita genggam kuat-kuat, dipegang, digrab, pawo, tangsya, ya, menggunakan saat ini di kehidupan ini, jasmani yang sekarang ada ini. Sebab itu kita harus menjaga jasmani juga. Bukan cuma batin dijaga, jasmani juga dijaga. Bagaimana cara jaga jasmani katanya? Ya makannya dijaga. Ya, makannya dijaga, jangan sampai makan yang hal-hal yang bisa membuat tubuh ini menjadi tidak sehat. Perilakunya dijaga, jangan begadang melulu. Jangan minum minuman keras, jangan merokok. Kan begitu Sesiung Joni, enggak? Supaya bisa sehat kayak Sesiung Joni. Kalau udah sehat jasmaninya, sehat kantongnya, Sesiung Joni bisa pergi kemana aja, ya, dengan tetap sukacita, nggak ada kerisauan. Kemana aja tuh bukan cuma jalan-jalan loh, bukan loh. Kemana aja tuh membimbing orang-orang agar membangun titik-titik PL di mana-mana. Itu kan berkahnya luar biasa. Kalau jasmani Sesiung Joni tidak sehat, bagaimana Sesiung Joni bisa kemana-mana? Kantongnya tidak sehat, bagaimana bisa kemana-mana? Benar nggak Sesiung? Nah itu, jadi Sesiung Joni ini sehat. Sehat jasmani, sehat kantong, sehat batin, sehingga semua yang dilakukannya adalah memupuk berkah-berkah karma-karma baik. Dan Sesiung Joni saya yakin, Sesiung Joni tidak mengharapkan, tidak menaruh harapan agar sekarang kalau gua udah tanam besok di sini, besok segera berbuah ya, segera gini. Nggak begitu kan? Nggak begitu kan Sesiung Joni ya? Iya. Karena Sesiung Joni tadi memberi tanpa pamrih. Tapi memberi tanpa pamrih juga, kita memang tetap tahu bahwa setiap pemberian pasti ada balasannya. Cuma kita tidak mengharapkan balasan itu segera harus terjadi. Karena kalau harapannya harus segera terjadi, dan itu tidak terjadi, yang ada ya kuciwa. Ya nggak Sesiung ya? Kecewa. Aduh, gua udah pergi sana-sini, habis duit banyak gini. Kok gua punya omset pintu, kok nggak naik nih? Macam mana ini? Nah, ini kan repot ya. Nah, demikian kira-kira, oke? Karena Oke. ya.
Sesiung ya, kanan ya. Memang sih, karena kenapa saya sering bilang, ya memang segalanya sih tergantung sudut pandang ya. Ya, karena kan kita ini juga sama-sama makhluk awam ya, selalu mau menilai dari sudut pandang masing-masing, ya kan. Nah, karena sudut pandang masing-masing itu, maka timbullah banyak pandangan kan. Cuman pandangan siapa nih yang benar? Nah, ini kan susah ya, benar nggak? Jadi saya seperti seperti saya pernah dengar sharing itu Ajahn Brahm ya, sharing kan. Ibarat kata gini, satu bidang dinding dengan 100 bata, jika kita melihat ada 2 bata yang tidak rata, nah kita harus bisa menilai bahwa itu juga bagus gitu loh. Kenapa? Karena kan ada 98 bata yang posisinya rata bagus seperti itu. Lalu jika ada satu dinding dengan 100 bata, ya 98 bata itu tidak rata, misalnya ya, yang rata itu hanya 2. Nah itu kita juga harus bisa menilai itu juga masih lumayan. Kenapa? Karena masih ada 2 bata yang bagus seperti itu. Ya jadi ini kan sama juga seperti kalau bilang Pakwa ya, mungkin saya tahu ya logo Pakwa kan dari yang hitam demikian banyak masih ada 1 putihnya. Dari yang putih demikian banyak masih ada 1 hitamnya. Artinya apa? Dari yang hitam itu ternyata ya sama seperti cerita Dewadatta dong ya. Dari dia begitu banyak kesalahan, begitu dia banyak dosa, tapi ada 1 titiknya masih. Ya. Nah, demikian juga dengan yang putihnya, walaupun kadang ya seperti kita lah, kita berusaha untuk sempurna, tapi ternyata masih juga ada noda batin juga seperti itu. Ya, jadi kembali lagi adalah tidak ada hal yang sempurna, ya kan? Tapi ya minimal ya kita menujulah ke arah ya dari Pakwa itu. Kenapa kita harus memilih yang hitamnya? Nah, cobalah kita ke putihnya. Titiknya gimana? Ya kita sadarilah pelan-pelan titiknya, kalau bisa mungkin semakin kecil titiknya, bahkan sampai kalau bisa susah terlihat oleh mata. Mungkin hanya tinggal bisa dilihat dengan mikroskop seperti itu. Yang titik hitamnya. Oke, karena waktunya sudah jam 9 ya. Oleh mau nambahin ya? Ya. Saya nggak tahan nih Sisiung, karena Sisiung 2 kali ngomong Pakwa, itu Sisiung salah ngomong, maksudnya ini yang ya itu ya. Iya. Yang ada bagian yang logo itu yang logo ikan itu loh. Ya itu 8 segi Sisiung. Oh. Yang 8 segi. Berarti ya? Itu ya Pakwa itu yang 8 ya. Iya betul. Nah, itu berarti saya tes ini Sisiung Holai ternyata sangat konsen. Iya, kan Sisiung sudah mentes gitu ya. Sudah dites ya. Berarti saya lulus tes ya Sisiung ya. Iya, itu ya. Aduh, berarti yin yang ya logonya, itulah makanya inilah salah satu contoh kalau tidak ngerti sembarang ngomong ya Sisiung ya. Oke. Ya, itulah salah satu penutup ya. Kanan ya, saya kanan kepada Indraramni Sisiung, Johannes Sisiung, Gunawati Sece, Ong Ciwi Sisiung, Vivilang Sece, Pusawati Sece, oleh Sisiung, Indra Sece sama Hussein Sisiung ya. Karena hari ini sudah berbagi sharing, ya kan. Nah, kayak gini kan jadi membuka kan pandangan kita kan. Sorry loh, saya jujur saya juga kadang itu saya anggap tuh kayak Pakwa, tapi ternyata benar ya. Tadi diingatkan Sisiung oleh ini. Akhirnya ke depannya saya jadi tahu kan. Coba kalau saya sharingnya misalnya di tempat lain di wihara, waduh, diketawain habis deh kalau begini. Kadang Sisiung sudah mengingatkan. Oke, Sisiung Sece, mari kita tutup. Biasanya nggak ada kosakata ya, kita tutup ya dengan simfas yang hari ini. Ya, kita memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva dan Master ya. Sisiung Sece, Qing Qili, Qing Hechang, 向佛菩萨及上人行三温馨礼，温馨，再温馨，三温馨。Ya, karena Sisiung Sece, ya jangan lupa absen ya. Nah, itu ingat absen itu.
感恩师兄semuanya. 师姐们。 Ya, 明天见。明天见。我曾一个